Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dua tokoh dan dua non-tokoh yang berperan besar dalam pembinaan bahasa Melayu. Dua tokoh tersebut adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi dan Raja Ali Haji. Sementara dua non-tokoh adalah organisasi profesi Rusdah Club di Pulau Penyengat dan suatu percetakan Matabaat Al-Riyawiyah. Tokoh pembina bahasa Melayu dan non-tokoh pembina bahasa Melayu ini membuktikan bahwa bangsa Melayu sudah sejak lama mengenal literasi dan mencintai literasi, bahkan sangat peduli dengan literasi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bahasa Melayu Kerajaan Melayu Riau. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa ada suatu kerajaan yang sangat besar, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan Melayu yang besar yang bergerak di bidang maritim. Kebesaran kerajaan Melayu di lautan ini tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama sebagai bahasa utama atau bahasa resmi dalam pemerintahannya. Ini membuktikan bahwa bahasa Melayu sangat penting peranannya di dalam Nusantara ini, di wilayah Nusantara ini, bahkan di wilayah Asia Tenggara. Namun demikian, keberadaan bahasa Melayu itu bukanlah sesuatu hal yang mudah sehingga menjadi besar. Dalam sejarah perkembangannya, kita harus juga mengaitkannya dengan berbagai bangsa dan rumpun Melayu yang ada di kawasan Asia Tenggara. Sebab bahasa Melayu itu besarnya di kawasan terutama Nusantara dan Asia Tenggara. Nah, secara historis, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca. Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca, yaitu bahasa hubungan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Nah, sebagai bahasa lingua franca, bangsa-bangsa Eropa yang melakukan perdagangan di kawasan kerajaan Melayu juga, mereka fasih dengan bahasa Melayu. Mereka menggunakan bahasa Melayu dalam sistem perdagangan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran bahasa Melayu yang pertama. Di kerajaan ini bahasa resmi dalam pemerintahan adalah bahasa Melayu. Dengan demikian bahasa Melayu menjadi sangat strategis dipakai dalam penyebaran agama, dalam sistem pemerintahan, dalam sistem pembelajaran. Bahkan ketika itu Kerajaan Sriwijaya ini sudah mempunyai suatu perguruan tinggi agama Buddha. Dan di sini juga peranan bahasa Melayu sangat penting. Artinya bahasa Melayu dipakai hingga ke perguruan tinggi pada Kerajaan Sriwijaya. Nah, faktor yang sangat penting adalah bahwa sifat bangsa Melayu sebagai perantau, pedagang, dan pelaut. Itu penjelasan Sultan Takdir Ali Shahbana atau STA dalam Hamidi. Nah, sebagai perantau,
ini sekaligus sebagai perantau, pedagang dan pelaut, sekaligus tanpa disadari bahwa bangsa Melayu ikut menyebarkan keberadaan bahasa Melayu ketika mereka melakukan perantauan, perdagangan, dan berkeliling dari suatu tempat ke tempat yang lain sebagai pelaut. Kehebatan bahasa Melayu ini pernah diungkapkan oleh Atio, seorang bahasawan, sastrawan, pengkaji sastra Indonesia yang berasal dari Belanda. Menurut beliau, bahasa Melayu tak ubahnya seperti orang Romawi yang menyebarkan bahasanya melalui kekuasaan. Jadi, bahasa Melayu itu tersebar secara tidak langsung melalui kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, kemudian berlanjut dengan kekuasaan Kerajaan Malaka, Kerajaan Johor Riau Lingga, Kerajaan Aceh, dan sebagainya. Ada 3 pusat penyebaran bahasa Melayu. Nah, di sini membuktikan bahwa keberadaan kekuasaan itu sangat penting dalam penyebaran kebahasaan ini. Pertama, ketika Kerajaan Bintan dan Tumasik. Kerajaan Bintan ini adalah kerajaan yang terletak di Pulau Bintan, Tanjung Pinang. Dan Kerajaan Tumasik adalah kerajaan Melayu juga yang sekarang bernama Singapura. Suatu kerajaan Melayu yang sangat besar dulu, oleh penjajahan diambil alih dan berubah menjadi suatu negara yang bernama Singapura. Kemudian Kerajaan Malaka, Kerajaan Johor, Pahang, Riau, dan Lingga. Kerajaan Riau dan takluknya setelah dipecah belahkan oleh Inggris dan Belanda. Nah, 3 kerajaan ini sangat penting juga dalam penyebaran bahasa Melayu setelah Kerajaan Sriwijaya. Dalam buku Hamidi dikatakan bahwa setelah Kerajaan Bintan berdiri, maka tidak lama kemudian pusat kerajaan pindah ke Tumasik, yaitu Singapura sekarang. Tumasik kemudian diserang oleh Kerajaan Majapahit. Akibatnya pusat kerajaan pindah ke Malaka. Setelah Portugis merebut Malaka pada tahun 1511, pusat kerajaan pindah ke Johor. Dari Johor, raja kecil memindahkan pusat kerajaan ke Ulu Riau, Bintan, yaitu tahun 1719. Dari Ulu Riau, pernah pula pindah ke Dai Lingga. Pada tahun 1788, dalam pemerintahan Sultan Mahmud. Semenjak periode Malaka itu, Kerajaan Melayu Riau mempunyai 4 daerah yang utama, yaitu Johor, Pahang, Riau, dan Lingga. Dan inilah kebesaran Melayu yang ikut menyebarkan dan menggemilangkan bahasa Melayu. Dalam kajian sejarah dikatakan bahwa pusat kerajaan Melayu Riau di Malaka mempopulerkan, memasyhurkan bahasa Melayu pada kisaran 1 abad yang disebut dengan bahasa Melayu Malaka, lebih kurang 100 tahun atau 1 abad. Kemudian pusat kerajaan Melayu di Johor mempopulerkan atau memasyhurkan dengan nama bahasa Melayu Johor. Selanjutnya pusat kerajaan Melayu di Riau dikenal dengan sebutan bahasa Melayu Riau. Nah, istilah-istilah ini disesuaikan dengan sistem kekuasaan ketika itu. Kemudian keuntungan bahasa Melayu bertambah setelah Melaka
sejak 1400 Masehi menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara. Demikian dikatakan Atiung. Jadi dalam 1 abad lebih atau hampir 2 abad, Malaka itu menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara. Setelah rajanya memeluk Islam, yaitu Raja Prameswara dengan nama Iskandar Shah. Kemudian muncul lagi Perjanjian London, Traktat London pada tahun 1824. Nah, Kerajaan Melayu pada Perjanjian London ini menjadi terpecah belah, sehingga daerah pemakaian bahasa pun terpecah belah. Daerah semenanjung Malaysia dan seterusnya, termasuk Tumasik atau Singapura, itu merupakan daerah jajahan Inggris. Sementara Riau, Kerajaan Riau dan Indonesia termasuk daerah jajahan Belanda, jadi terbagi menjadi 2. Namun demikian, bahasa Melayu Riau dalam Kerajaan Riau semakin terbina dan berkembang. Saya ulangi, bahasa Melayu Riau dalam Kerajaan Riau semakin terbina dan berkembang secara terprogram atau terencana. Ini dibuktikan dengan lahirnya tokoh-tokoh pembina bahasa Melayu dan organisasi-organisasi yang melakukan pembinaan terhadap bahasa Melayu yang terpusat di Pulau Penyengat itu. Nah, karena bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca dalam hampir 2 abad di Nusantara dan Asia Tenggara, sehingga keberadaan bahasa Melayu sudah bersebati dengan jiwa dan hati rakyat di Nusantara, di kawasan Nusantara, terutama di kawasan Indonesia. Persebatian ini mengakibatkan, secara sadar atau tidak, mengakibatkan rakyat Nusantara ini sudah jatuh hati kepada keberadaan bahasa Melayu, sehingga bahasa Melayu menjadi bahasa utama, dan inilah menjadi cikal bakal wujud bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Karena kesebatian pada hati tadi, Malaysia mengangkat menjadi bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia, dan Indonesia mengangkat bahasa Melayu Riau menjadi bahasa Indonesia. Demikian penjelasan saya pada kesempatan ini. Semoga berkah, sehingga kita lebih memahami tentang sejarah keberadaan bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu Riau. Sebab bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Demikian dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.